Shalom. Seberapapun kita yang hadir, kita tetap akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk Tuhan Yesus. Kita mau masuk memuji, menyembah lebih dalam lagi. Haleluya. Bapak, saat ini biar ya Bapak, kami satukan hati Tuhan, kami ingin menyenangkan hati, kami ingin memuji dan memuliakan Engkau, serta mendengarkan setiap ucapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Wow, sudah dari 5.000 orang yang ada di ruangan ini bersama para malaikat. Oke, tentunya tidak mengurangi sukacita kita. Siapa yang bersuka cita pada siang hari ini? Amin.
semuanya melambaikan tangan, kita mau sukacita, kita mau merayakan hari ini, hari yang Tuhan jadikan untuk kita semua. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Siapa yang bersuka di dalam bersuka dalam Tuhan, mari bersuka kita hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Siapa? Sekarang bersuka cita aja, jangan ada wajah-wajah yang buruk ya saudara. Amin. Masih memuji nama Tuhan, kita mengatakan tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebar melebihi lautan. Amin. Dalamnya ada bagus selain kasih setiamu
kasih-Nya terus mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Kita memuji nama Tuhan, kita membacakan firman Tuhan. Satu pujian indah mengatakan, mengikuti Yesus itulah kesukaan hatiku. Biarlah saat ini pun itu adalah kesukaan kita. Meluangkan waktu di depan itu jika memuliakan nama-Mu, tidak menjadi beban, tapi bisa menjadi sukacita. Karena kita melihat bahwa kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan terus tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya Yesus. Hari ini kami bisa sama-sama di sini bersuara Allah berkati setiap hari. Now Jesus, haleluya, amin. Itulah Tuhan dalam dirinya sudah mati. Shalom, shalom. Tuhan ya. Saya sekali lagi hari ini dan senang ya teman-teman bapak ibu mana bapaknya satu orang di mana ya emang di gereja itu banyak wanita yang dikit gitu ada apalagi kalau gerejanya buat pada warga kaum wanita yang kaum pria gak heran nanti ya di surga banyak wanita di sana dan pria yang mudah-mudahan masuk surga.
Hari ini saya mau ngomong tentang ketenangan. Bilang ketenangan. Bilang ketenangan. Jadi gini, tenang itu bisa diartikan gak gelisah, gak rusuh, gak kacau, gak ribut, aman. Jadi tenang itu gak gelisah, gak rusuh, gak kacau, gak ribut, yang ada aman, tenang. Nah, apakah ketenangan ditentukan dengan uang? Tentu tidak. Waktu yang lalu saya diundang sama orang untuk pergi ke rumahnya. Dari kasus satu, ini orang ini bandar judi. Apa? Bandar judi. Kita benci dosanya, kasih orangnya. Amin. Saya diundang ke sana. Pak Budi, doain saya. Ya, semenjak kasus satu ini 60 kantor saya di Jakarta ditutup. Jadi dia punya 60 kantor bandar. Saya sekarang sudah nggak punya apa-apa. Udah nggak punya apa-apa. Habis. Buku dijual. Tempat-tempat saya di mana pun udah saya jual. AC saya jual. Pokoknya habis. Oh gitu. Bapak mau nggak main ke rumah saya? Doain. Siap. Saya datang dong. Kan udah habis ya, 60 kantor ditutup ya se-Indonesia. Tapi masih ada di Kamboja. Waktu saya main ke situ, katanya bis. Alphard masih ada, Ferrari masih ada, BMW masih ada, Pak masih mobil semua. Mengatakan kalau orang punya duit, kalau bilang habis, masih ada gitu-gitunya ya. Kalau kita habis. Terus ngobrol minta didoain. Saya yang nggak bisa tidur, Pak. Jam 5, jam 16, aku bisa tidur itu hari Pak saya nggak tidur. Kenapa? Gelisah. Udah ditutup semua, kantornya gelisah. Dia bilang habis, tapi masih banyak. Kalau kita habis beneran. Haleluya. Wow, ternyata ketenangan tidak ditentukan oleh banyaknya uang, banyaknya aset. Versi Alkitab bilang tenang itu cuma waktu kita dekat pada Allah saja. Mazmur 62 yang ayat yang kedua. Satu orang bacain. Yuk, yang kerjain. Yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Jadi orang itu bisa tenang, itu karena dia sebenarnya pede karena ada Tuhan yang sertai dia. Itu kenapa orang kalau dekat sama Tuhan, gelisahnya itu bisa minggir, bisa pergi. Nah, setelah saya doain itu bandar judi, tiba-tiba ya 3 bulan saya datang. Dan minta ketemu saya nggak bisa, 3 bulan ketemu. Terus saya beli gorengan dong di Sunter. Di Lobak tuh beli gorengan. Iya, kita lagi ngobrol rame-rame nih nanti sama anak-anak beli gorengan aja lah yang banyak, beli gorengan semua. Begitu, mobil kencang sih, dan susi, berkata, Pak Budi, sini, nggak enak dia sebut namanya, si bandar judi. Dalam hati gitu aja, dia keluar dari mobil, ngapain Pak? Iya saya lagi ngumpul tuh, anak mau bagi-bagi anak-anak tuh, yang gorengan ya. Dia sampai saya, Pak, terima kasih. Kenapa? Iya Pak, sekarang Pak, mujizat terjadi. Aku pikir dia bisa judi lagi. Dan mujizat terjadi. Kenapa? Iya Pak.
Dulu kan saya 2 hari gak tidur Pak ya. Sekarang Pak, jam 11 saya bisa tidur. Jam 2 waktu saya bisa tidur. Dan kabar gembiranya, dia sudah ke gereja. Kasih tepuk tangan. Sama Tuhan penting, men. Juga yang gelisah, yang khawatir kan biasa aja, biasanya. Khawatir, takut tuh biasa. Tapi yang berlebihan ya nggak boleh. Itu kenapa ada penyakit psikologi namanya psikosomatik. Psikosomatik itu kegelisahan yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan. Terima kasih, pinjol. Kematian kok ada orang tadi utang. Orang kan sudah ketakutan berlebihan itu baik. Nggak bisa tidur, nggak enak. Apa yang nggak bisa tidur? Dulu saya tidur jam 2, jam 3. Bisa. Karena saya nggak tahu kunci sampai di hati. Sekarang saya jam 8, saya pakai bantal begini sendiri. Saya cuma ada doki. Kayak sebelah saya baru tiket bantal saya langsung hidup saya damai, hidup saya tenang, nggak kayak dulu lagi. Dulu suka gelisah. Kenapa? Karena mikirin sesuatu yang nggak penting. Dengerin sesuatu yang nggak penting masukin hati. Kalian nih ya, kalau suka mikirin sesuatu yang nggak penting, itu ngabisin energi. Beneran? Ada nggak sesuatu yang nggak penting seringkali kita masukin dalam pikiran? Ada nggak sesuatu yang nggak penting seringkali kita dengerin omongan orang? Hidup itu kalau mau tenang, 1, belajar Buddha. Itu serius saya ngomong. Belajar Buddha. Ini saya sudah duduk di posisi orang. Fuki, umur 40 tahun belum kawin. Oh dia, bobo. Gitu. Wah, itu kalau dimasukin di hati nggak belajar Buddha, nggak bisa tidur. Wah, makanya hidup itu belajar Buddha penting supaya hidupnya tenang. Amin. Buat kali ini belajar Buddha. Jangan dengerin omongan orang yang nggak penting. Sesuatu yang nggak penting jangan dengerin. Dengerin sesuatu yang motivasi hidupmu. Dengerin sesuatu yang bangkitin semangatmu. Amin. Udah nggak usah dengerin lah kata orang. Nggak suka digosipin cuma. Hidupnya bersih. Kalau gosip luar biasa. Saya digosipin habis-habisan, tenang aja. Saya waktu tahu kunci ini belajar Buddha, nggak ada tuh yang bisa menghalangi aku untuk tidur jam 8 malam, jam 9 malam, jam 10 malam. Nggak ada. Aku tidur aja. Waktu belajar Buddha. Belajar Buddha salah satu resep hidup untuk tenang. Katakan amin. Yang coba menghancurin kamu yang berkata orang lain, nggak usah dengar. Apalagi sekarang ya, media sosial menyajikan sesuatu yang sifatnya pencapaian. Reset jadi mancung, taruh medsos. Ya kan dulu butik ini hitamnya pulang dari Korea putih taruh medsos. Ya kan dulu nggak punya apa-apa ya, pergi kerja pakai sepeda ontel, sekarang udah pakai BYD taruh medsos. Wah, ampun. Ya, kalau kita dengerin juga pencapaian orang lain terus kita bandingin, aduh bang gini-gini aja ya, dia tiba-tiba udah melejit begitu ya, padahal 2 tahun yang lalu gua kenal tuh ya, lu jangan cepat gua tuh ya, di Mangga Besar di lesehan kabel setan tuh, sambil edan di Mangga Besar, tapi sekarang ampun, duitnya udah banyak ya, kita bandingin terus jadi udah nggak bisa tidur, beneran serius. Belajar Buddha, jangan bandingin kita dengan setia dengan apa yang kita sudah kasih. Amin. Orang kalau belajar tenang bersyukur. Adalah hukum syukuri apa ada. Terus itu apa? Adalah anugerah.
Kalau bersyukur tuh enak. Resep tenang. Salah satu bersyukur. Belajar mudah. Kemudian apa lagi? Jangan kepo. Orang yang gampang kepo itu gak tenang hidupnya. Gak usah nyari tahu sesuatu yang gak penting. Amin. Wanita nih, benar luar biasa, benar. Ya. Makanya laki-laki ya Pak ya, kalau berantem sama wanita, gak pernah menang Pak. Jurusnya terlalu banyak Pak. Benar, senjatanya banyak. Ya, tenang aja di sini. Haleluya. Ya, para wanita baik-baik. Amin. Tenang dan damai adalah sebuah hasil dari pikiran dan perasaan yang tertata dengan baik. Orang kalau bisa menata pikirannya dengan baik, hatinya dengan baik, tenang. Menata hati, menata pikiran itu tadi, jangan masukin sesuatu yang nggak penting. Itu bakal menguras energi. Beneran. Udah yang nggak penting nggak usah dimasukin hati. Nggak usah dimasukin hati. Tenang aja hidup ini. Orang tenang itu orang yang bisa mengabaikan penghakiman orang lain. Jadi kalau saudara belajar tenang, salah satunya abaikan penghakiman orang lain. Sering diakini? Sering? Sering? Haleluya. Yang di belakang ini banyak. Sering diakini kan? Sering direndahin kan? Nggak apa-apa. Aku mau kasih tahu, nggak ada pertumbuhan iman di tempat yang aman. Pertumbuhan iman selalu muncul dari tempat yang nggak aman. Di tempat yang nggak aman kamu dikuatkan untuk kamu bisa bertumbuh. Makanya hidupmu kalau nggak aman hari ini, dibombardir kanan kiri. Terlalu banyak tanggungan yang harus kamu pikirin. Nah, gak amanmu buat kamu bertumbuh untuk selalu dekat sama dia. Katakan amin. Jadi kalau mau bertumbuh, orang yang gak aman itu keren. Tenang aja, jangan takut. Dulu saya masih ingat supaya tenang tadi supaya jimat-jimat. Dari kecil saya diserahin sama itu. Dia bapak gua pegang okultisme. Ya, keluarga kuat, keluarga dukun semua. Jadi saya bertumbuh jadi dukun. Ya, saya kuasai lima ilmu gelap, sabda kalian terung guna. Saya bunuh orang dengan santet, saya bunuh orang dengan telur, dengan tenung. Kalau ketemu cewek cantik, ngepel. Ya kan, saya bertumbuh jadi seorang dukun. Hari-hari cuma gelutin ilmu hitam. Supaya apa? Supaya tenang. Tenang pada posisi yang sama. Dan terjadi, saya dapatkan semua. Saya bisa bunuh orang tanpa jejak. Tunggu aja 7 hari di kesakitan bisa meninggal. 7 aja 40 hari di kesakitan bisa meninggal. Kita bisa usir rumah tangga orang dari rumah yang bagus untuk dia pindah. Rumahnya saya kerjain, dia kan dia ketakutan, dia hantu, dia lihat segala macam, lempar tulang kukang dan segala macam, saya kerjain rumahnya, orang nggak aman. Saya pikir dulu saya hebat, saya bisa gitu. Saya pikir dulu saya hebat seperti itu, tapi ternyata ikut setan nggak ada yang gratis. Yang dicuri apa? Damai sejahtera saya hidup. Saya nggak punya ketenangan, nggak punya ketenangan. Tiap hari berantem, mungkin itu katanya kebal. Kalau berantem orang pada bawa golok juga, saya dari aja itu biasa. Apalagi kami di Palembang, bacok-bacok kan nggak biasa, mau kebal nggak biasa. Apalagi di jalan-jalanan ya, banyak orang Palembang begalin, semua kampung gitu. Ya biasa aja kita. Orang belajarnya mau kebal banyak dipelajari sama anak kecil di sana. Terus saya berantem udah biasa aja, bacok-bacokan. Badan saya nggak mempan di tebas. Tapi nggak ada gratis sama sekali. Damai sejahtera saya diambil. Hari-hari cuma berantem, hari-hari cuma marah. Hidup di dalam kekecewaan, hidup di dalam kemarahan, gak tenang. Katanya saya punya ini, katanya kata dukun, kata guru, supaya kamu tenang. Kamu pegang jimat dibawa kemana-mana, supaya kamu dijagai. Gak tenang hidupnya. Akhirnya sudah
Saya bertobat gara-gara pelet anak pendeta keempat. Saya bertobat gara-gara terhadap pendeta keempat. Ternyata setelah saya tahu itu anak pendeta, resepnya Mas Purna Purga Edu hanya dekat alasan saja. Gimana mempanti pelet, mempanti santet, mempanti telur, dekat sama Tuhan. Katakan namanya. Katakan namanya. Orang dekat sama Tuhan gak kepahitan, gak dipengaruhi kemarahan, gak dikendalikan oleh emosi, gak mempan gituin. Serius saya ngomong. Ada ya, cewek-cewek pakai kalung salib, dia sini. Satu lagi, ini kamu, dia kamu, nama siapa? Rita. Ini Merita, Rita. Dulu ya, masih ingat mau pakai kalung salib 5 tuh. Kalau dia nggak deket sama Tuhan, disantet gampang, dipelet gampang. Dia udah pakai kalung salib, dipelet gampang. Kalau sisir saya udah jambi-jambi, kamu katakan di sisiran. Biasa kalau sisiran selalu ada yang nonton, jambi-jambi ketemu lagi. Saya kalau sudah ketemu gini, mukanya merah gitu, grogi. Saya belajar menuju pelet. Bulan pas kita bertemu sampai semakin satu bulan menuju pelet. Saya belajar banyak sekali. Tapi bagaimana semua mereka? Tidak perlu pakai kalung salib, tapi dekat sama Tuhan. Tidak mempan di pelet. Tidak mempan. Karena apa? Di Golgota ada 3 salib kanan, salib kiri ada kan? Yang tengah salib Yesus. Ini salib Yesus. Ada yang pakai kalung salib? Ada? Yang penting Yesus di hati, amin. Amin. Ya, mungkin malah bisa tidur. Ya, terima kasih. Ini mau selesai. Dekat dengan Tuhan. Penting. Oh katanya kalau nggak mau mandi pelet, kamu santet, jangan tidur di kasur. Untuk tidur di mana? Di lantai. Katanya begitu. Itu syarat-syarat mereka. Tapi buat kita sederhana kok. Yang penting dekat sama Tuhan. Hidup nggak kepahitan, hidup nggak marah, hidup nggak kecewa, nggak ada yang bisa kerjain kamu. Yang bisa kerjain kamu kalau satu frekuensi. Sang penyantet itu karena dia penuh dengan kemarahan, betul? Penuh dengan kecewa, betul? Kalau dia penuh dengan kemarahan dan penuh dengan kecewa, ini juga penuh dengan kemarahan dan penuh dengan kecewa, satu frekuensi, salurannya pas. Nah, kenapa? Apalagi kalau jauh sama Tuhan. Itu kenapa orang yang happy terus senyum. Itu enggak mempan dia banget. Makanya Alkitab bilang apa? Hati yang gembira adalah kalau sudah ada obatnya yaitu Yesus sendiri, enggak ada yang bisa tembus. Benar. Makanya lihat, semua yang kena disantet, dipelet terus-terus, hidupnya penuh dengan kemarahan, kebencian. Lihat, ya. Penuh kemarahan, kebencian, dendam, gampang banget. Ya, yang mudah marah sama orang, yang mudah kecewa sama orang. Ya, pokoknya kalau kamu ditusuk dari belakang, kalau enak ditusuk dari depan, bisa ditangkis. Ya, mau dijelekin, mau direndahin, mau gak dikasih apresiasi, mau diapa-apain, hilang.
hanya Tuhan yang bela. Tapi dengan catatan kita nggak boleh pembalasan milik Tuhan. Kalau kita balas, berarti kita ngambil haknya Tuhan. Karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Jadi, aja hidup ini. Pokoknya kalau kamu mau tenang dekat sama Tuhan, jangan egois. Oke? Ya, yang seperti saya. Muka-muka bisa itu kalau dilihat dari sini gampang sekali. Bisa susah tidur, bukan berat, banyak utang, kelihatan. Gampang fungsinya. Buat apa hidup ini? Kalau kita nggak dekat sama Tuhan, kalau milik Tuhan serius beneran, men, udah serius beneran, enak pokoknya. Orang kalau udah tenang itu gampang, dia gampang marah orangnya. Makanya doa yang paling cepat dijawab apa? Doa minta sabar. Pernah nggak doa ini? Tuhan, berikan aku kesabaran. Nggak nunggu 2 tahun itu dijawab. Pulang dari sini juga langsung dijawab. Mulai satpam di situ. Teman kerja jelek-jelekin kita. Doa minta sabar paling cepat dijawab. Itu kebutuhan pokoknya. Sabar, tenang, men. Jadi jangan gampang belajar mudah. Belajar untuk gak kepo. Orang yang sering kepo gak tenang hidupnya. Gak tenang. Pokoknya yuk sama-sama. Healing terbaik tetap duduk di kaki Tuhan. Men, itu berarti saudara tak boleh ke Bali, ke Singapura, ke Bangkok, ke Jepang, di Salju kemarin. Healing terbaik tetap di kaki itu. Kata-katanya. Bu, Ci, ada yang mau tanya nggak? Tadi ada yang mau tanya-tanya. Hah? Ada yang mau tanya nggak? Malah setan boleh. Malah santet boleh. Tentang pelet boleh. Iya, ada yang tanya nih kayaknya. Gimana untuk tahu rumah kita ada setannya? Gimana? Gimana untuk tahu rumah kita ada setan? Gampang. Aku mau kasih tahu, setan itu ada 2 posisi begini. Setan mampir ke rumah atau setan tinggal di rumah. Itu mesti bisa bedain. Kalau setan tinggal di rumah, dia penunggunya. Berarti kita tamu. Betul ya? Tapi kalau setan cuma mampir, dia nggak tiap hari di situ. Bisa di gereja bisa, masjid bisa, di wira bisa, mampir kayak ngopi kita di kafe sebentar doang. Dan itu bisa di mana-mana. Jadi statusnya ada 2, singgah atau stay, tinggal. Nah, kalau untuk mengetahui di rumah kita ada setan apa enggak, satu doa. Serius sama Tuhan. Doa sama Tuhan, serius ngalamin peperangan enggak di situ. Terus spirit dari Tuhan sama setan berlawan. Ibu doa penyembahan di situ serius, mereka ngalamin peperangan. Ada. Tapi kalau kita memutuskan nggak perang dan kita ngalah, kita pinggir, jangan. Coba doa dan puasa. Kalau nggak dibuat konser atau doa bersama di situ, ngalamin nggak spirit peperangan antara spiritnya Tuhan sama kuasa gelap panas di sini. Kita kalau lagi sama setan datang ke rumahnya baru sampai peperangan gitu, wah, ini ada setan nunggu di rumahnya. Atau ini setan nggak ada di sini tapi orang yang tinggal di dalam panas dengan tiba-tiba.
Atau saya kalau lagi duduk di kafe, kafe ini sih, duduknya, ya, tiba-tiba ada orang duduk di sebelah kanan kiri. Itu panasnya bisa berasa kalau dia pegang cium. Saya bisa rasain. Oleh kalau saya lagi on sama Tuhan dalam hadirat Tuhan di kafe, dalam hadirat Tuhan, saya duduk itu, ada duduk sebelah saya, kasih kunci ini dia pegang sosial. Tidak ada sosial. Lihat, serius. Gak perlu saya loh. Tapi saudara kalau belajar dekat sama Tuhan bisa rasain. Spirit yang dari Tuhan mau buka. Serius. Kita lagi ngobrol ini. Kita pernah ada orang ajak komsel. Dia diajak 7 kali, gak pernah mau. Tapi yang ke 8 kali dia mau. Datang begini. Dia lihat saya. Begini. Yang lain kagak dilihatin. Saya gini. Oh, semangat saya kalau gitu. Saya parah. Coba senyum aja. Terus saya sudah tahu. Duduk. Apa nih? Saya nggak kenal nih. Nggak kenal. Baru kali itu duduk. Duduk. Dan gelapar. Dia dari Pondano dari Manado datang ke Jakarta untuk bangun gereja saya. Kedua, waktu itu di Pademangan di salah satu gereja mulai 20. Kedua, saya di tengah, saat dia keliling 20 orang kayak adu jelu. Jadi itu sampai 3. Kalau kamu nggak keluar, saya bakar dalam Yesus. Jadi dari bersilah, saya bersilah, aduh ya mau aja ya. Ini padahal bener tapi mana kok dia bersilah terjadi ini. Saya cuma begini loh. Saya begini, gua pikir mau menyerang saya. Enggak tanya lari, blokade 20 orang diterjang, bam! Enggak tanya lari buka pintu gereja, dikejar sama rakyat kejar-kejarnya. Karena udah malu nih, kita kan udah tua ya. Anak udah kejar udah bawa ke tengah. Habis itu kita habis itu keluar. Dia cerita semuanya dia buka. Saya urusan dari mana? Saya disuruh urusan gereja saya seperti Bandung dan sekarang saya dari mana? Saya ngaku semuanya. Saya pernah ikut di Pulau kami undangan. Saya pernah ikut pesta ses di Manado dan bla banyak lagi. Dan kita doakan ya. Dan sekarang dia udah sekolah Alkitab. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Gak tenang kok untuk ngikutin begitu. Cuma sama Tuhan aja yang tenang. Amin. Ya Bu ya. Pokoknya gak puasa. Coba untuk perangin dulu. Kalau berasa perang ada tuh spirit jalan. Oke, rumahmu ada. Nah, kalau ada setan-setan urusan kerasukan segala macam nggak apa-apa. Telepon saya. Tiap hari cuma ngurusin kerasukan setan. Lagi siang sore malam kemarin dia lagi naik mobil, soalnya sih lagi di jalan, dia langsung tebak. Jadi ngusir tuyul ya, iya. Saya langsung kalau ada orang kerasukan, dia dipik, dia akan ditolak 17 orang kerasukan belum lama. 17 orang, ya dari jam 8 pagi sampai jam 12 sore katanya. Sudah panggil haji, sudah panggil segala macam, masuk ke kagak keluar. Saya suruh sana ya. Kalau sudah begitu gampang. Jangan didoakan semua. Ada satu jenderalnya yang kuat, pemimpinnya. Biasanya pemimpin yang kuat nggak begini. Nggak begitu. Kalau pemimpinnya justru nipu kita, tenang dia tenang. Dia tenang. Nah, biasanya pemimpinnya yang di situ. Cara-cara ada kerasukan nggak jelas, ada jam apa, ada haji, ada yang gundul-gundul di situ. Pendeta datang, kita ada dari saya, mungkin ada satu desa-desa ya. Begitu, saya bilang jangan tipu saya. Sini, lihat pada saya. Jangan tipu saya, lihat pada saya. Yaitu sampai 3 ya. 1, 2, panas.
Dan satu pergi, 16 orang pergi saat itu. Nama Tuhan dimuliakan. Amin. Buat kita dasar. Amin. In the name of Jesus. Hanya tidak kalau saja kita tenang. Dia nggak ada apa saja. Kalau dekat sama Tuhan, dekat sama Tuhan tenang. Dekat sama Tuhan nggak gampang tak. Siap? Siap? Ada lagi tanya? Iya, cik ini. Bisa ngelihat atau menertawa orang bunda-bunda dari foto nggak Pak? Foto terbaru yang kalau paling bagus video ya. Jangan foto sebelum digunakan. Jangan foto sebelum digunakan. Kalau bagus video itu dilihat bukan karena mimiknya, tapi energi dari sorot mata. Ya, energi dari sorot mata itu bisa dilihat. Bukan dari sorot matanya. Kalau bagus video, foto juga bisa dilihat. Kelihatan. Nah, itu ya nggak semua orang bisa lihat ya. Di menerawang istilahnya ya. Kadang-kadang saya dipanggil suhu sama banyak orang. Kita dipanggil suhu, semuanya panggil suhu. Karena sukanya ngusir setan. Hobi jam 3 pagi, wah ada kerasukan, yes, semangat saya. Beneran saya kalau ngusir setan adrenalin saya tuh kuat. Gitu. Karena saya pengen tuh, setan kan gembel ya. Apa yang kita takut? Katakan amin. Ada satu. Iya, Pak. Seandainya ada orang kerasukan, kita nggak tahu kerasukan setan atau apa, terus kita doa untuk ya supaya pulih kembali. Apakah kita itu kena? Karena seperti itu karena kita nggak punya apa-apa, kita punya Tuhan Yesus saja. Tanya paling ke kita jangan hati yang bisa jelasin. Oke, gini, kalau mau doa, bawa ringan, tidak perlu waktu itu bungkus hambamu dan seluruh rombongan oleh kuasa darah Yesus supaya tidak ada serangan balik. Kalau cuma berdua juga sama, untuk bungkus kami dalam nama Yesus dan keluarga besar kami supaya tidak ada serangan balik. Itu yang kena serangan balik itu adalah orang-orang yang tidak dekat sama Tuhan. Serius. Pernah lihat kerasukan masal cowok semua? Enggak kan? Rata-rata cewek semua kan? Bener nggak? Kerasukan masal kebanyakan apa? Cewek, 20 orang kerasukan masal. Cewek nggak? SMA sekian kerasukan masal, cewek nggak? Cewek itu lemah. Setan selalu menggunakan cerita histeris seseorang untuk membuat para wanita lemah. Aku kerasukan. Cewek itu kalau dengar kayak gitu apa itu? Dengar ya? Masuk. Kalau cowok ada apa ya? Apa ya? Apa ya? Kalau cowok gitu ya? Apa ya? Kalau cewek langsung begitu. Kena dia masuk. Gampang. Makanya yang kerasukan masal kebanyakan cewek. Dan dimulai dari cerita 1, 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6. Ini bisa belasan orang tersebut. Karena cerita itu bisa membuat kita juga rasa takut. Takut nggak boleh. Amin. Setan itu kuncinya cuma 2, kita takut. Kalau takut berarti kita sudah kalah. Itu kuncinya. Kalau kita berani, kita menang. Tapi kalau takut, kita kalah. Itu kenapa kerasukan masal banyak wanita. Karena yang banyak takut itu adalah wanita. Paham ya? Paham ya? Berarti dia nggak dekat dengan Tuhan. Harus berani. Oke? Ada lagi? Ada kok? Banyak kalau setannya. Setan banyak sekali ya. Nah, pokoknya tenang aja. Jangan takut sama setan. Yuk, kita bagi berdiri. Pak, sorry. Saya bilang ada klien kita dan pada saat itu
ya kerasukannya berada juga di sini. Nah, dia yang aktif pelayan nanti kena juga, itu kenapa ya, faktor apa? Padahal dia udah kuasa kudus. Kita Ya. tahu karena suka berbahasa lidah di sini. Kuasa Roh Kudus nggak selalu aktif di dalam diri orang. Kalau dia dalam kepenuhan Roh Kudus, harusnya dia. Tapi kalau hari itu campur aduk dengan rasa takut, sometimes Roh Kudus bisa on off. Itu tergantung kita mau mengaktifkan apa. Biarpun pelayan, pada waktu ketemu insiden kayak gitu dia takut nggak juga. Yang terpenting kan bukan pelayannya. Yang terpenting pada saat kejadian itu mentalnya gimana. Gitu. Pada waktu kejadian itu dia berani nggak? Dia yakin nggak? Bukan pelayannya, mau pengkhotbahnya, mau singa, mau song leader. Tapi pada waktu insiden itu dia ketakutan, kena. Makanya kalau ada yang kerasukan, kalau mau lihat, tapi berani, lihat nggak apa-apa. Ada penting. Tunggu, kamu kan keluar. Mau keluar nggak keluar bukan urusan kita, urusan Tuhan, kan? Nah, belajar penting. Nggak apa-apa. Ada orang kerasukan, ada kerasukan sini, coba doain. Nggak keluar nggak apa-apa. Kamu tuh kami, men. Saya bakal tuh Oh, ini bisa sampai pagi. saya pernah sama kebetulan kami lagi berhenti gitu. Terus tiba-tiba teman saya kerasukan gitu. Terus kita doain tuh sampai capek saya tuh. Jadi doa yang paling ini. Nah, supir kamu psikopatnya ya? Saya kerasukan. Kadang-kadang kita suka ditipu ya. Ada orang kejiwaan karena pengen diperhatikan, dia beragam seperti orang keras. Pendeta-pendeta banyak ditipu. Makanya kalau mau lihat orang itu kerasukan atau tidak, bedakan dulu ya, jangan sembarangan doain. Kalau matanya gini, tajam, nggak kerasa. Tapi kalau tajam dan kosong kayak gini, ini kosong nih. Bisa bedakan nggak? Ini kosong matanya. Tajam tapi kosong. Ini kerasukan. Tapi kalau gini tajam tapi kondisi nggak kerasukan. Satu. Dua, waktu kerasukan, cek ininya, artikulasi kata-katanya. Kalau orang kerasukan nggak punya artikulasi jelas kalau itu ngomong. Misalnya gini, siapa kamu? Itu kerasukan, nggak punya artikulasi jelas. Tapi kalau gini, kamu siapa? Aku kenal kamu, itu waras ya. Jangan doain itu, kamu nggak keluar itu. Kejiwaan. Oke, paham? Terus kedua, orang kerasukan itu kebal. Oke, ya, kebal. Kenapa? Orang kerasukan itu kebal. Jadi kalau dia pencet begini, nggak sakit dia. Orang kerasukan mau dipencet kayak apa nggak sakit. Makanya kalau mau cek keras kenapa nggak gampang. Lihat dulu matanya, oke? Diajak ngomong artikulasinya gimana? Ketiga, kejiwaan dia. Nah, kejiwaan gimana? Ada psikosomatik, ada PTSD, ada bipolar, ada skizofrenia, ada yang lagi, kemudian ada NPD. Banyak lah. Saya ngurusin orang sakit jiwa banyak lah. Sukses. Makanya jangan gampang didoain. Dikonsultasi. Iya banyak. Sorry. Ya mana sih nih? Jangan-jangan dia kejiwaan. Kagak keluar didoain. Tuh capek. Oke, dicek dulu ya. Jangan sembarangan didoain.
Nah, apa namanya pas kita kebetulan jalan kayak di habis dari laut lewat gunung-gunung gitu kan, pas digelap-gelap dia kayak nyeri gitu kan. Iya biasa begitu. Waktu mau acara di puncak juga gitu, baru datang. Bicara tidak sekamar bagus gitu kan, baru datang baru di toilet. Biasa saya itu gampang beser di aku. Baru datang baru di toilet ini. Oke. Ada kerasukan. Oh iya gampang. Waktu datang itu kerumunan orang yang lebih udah ditunggu keluar. Saya lihat dari matanya. Ya ini kagak kerasukan. Mereka karena nggak ngerti, jadi sudah. Kalau saya pegang sini ya, kepalanya sampai di luar kita. Kalau nggak sini bisa. Ini juga sakit. Tapi saya jarang pakai ini masih bisa ditahan. Yang paling nggak bisa tahan tuh ini. Selain beli juga sakit, ya kan? Orang ada pakai ini, saya nggak pakai ini bisa ditahan masih. Jadi selesai ini. Langsung nih ya, saya kasih tahu kalian semua, kalian sampai Tuhan Yesus datang doa yang dia tidak keluar. Kenapa? Ini kagak kerasukan. Oh ya iya nih saya buktiin. Ya, cek dulu ya, jangan sembarangan doain. Amin. Ya, udah. Ya nanti kalau ditanya-tanya boleh WA saya. Oke, yuk. Ada lagi? Ya udah aja ya, bangkit berdiri yuk. Apa nih?